Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan PPKN. Kita masuk di materi hak, manfaat pemenuhan hak, serta pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita masuk ada hak sebagai warga negara Indonesia, ada manfaat penemuan hak sebagai warga negara Indonesia, serta pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang, sehingga membangun masyarakat yang sejahtera. Hak sebagai warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 26. Bunyinya, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu warga negara Indonesia itu warga negara Indonesia asli, ya, atau orang-orang yang sudah dari luar yang sudah disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Itu hak. Nah, hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, ketika kita menuntut hak, berarti kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh, seorang siswa akan merasa nyaman belajar di kelas setelah melaksanakan piket yang menjadi kewajibannya. Nah, contohnya melaksanakan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak. Nah, melaksanakan piket terlebih dahulu, kemudian kita menuntut hak kita untuk menerima pelajaran. Nah, jika hak dan kewajiban kita laksanakan secara seimbang, maka akan tercipta masyarakat adil dan sejahtera. Nah, contohnya hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pendidikan, itu hak. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak. Kemudian ada hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan umum. Itu termasuk dalam hak. Dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk di manfaat. Manfaatnya ketika kita memenuhi hak kita, apa manfaat pemenuhan hak? Nah, pada pelajaran lalu kita sudah belajar tentang hak. Hak itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga. Nah, pada pelajaran kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan, ya. Saling berkaitan dan keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban kita. Nah, adapun manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, contohnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar rakyat memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh pekerjaan. Nah, upah dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, selain itu kita juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dijelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan seperti yang kalian alami sekarang itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, mengapa itu pendidikan sangat penting?
Karena lewat pendidikan yang kita terima dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas, generasi penerus bangsa yang mampu membangun negara menjadi negara yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan sangat-sangatlah penting, ya. Itu manfaat hak. Kemudian kita masuk di pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Pelaksanaan hak. Nah, salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bermusyawarah untuk menghasilkan suatu kesepakatan, ya. Nah, contoh di lingkungan sekolah, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, memberikan suara, saya setuju dengan anak ini, saya setuju dengan ini. Nah, tetapi kita tidak boleh memaksakan bahwa suara kita harus diterima, tidak. Kita harus bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat atau hasil bersama. Nah, di lingkungan masyarakat, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan umum. Nah, pada saat pemilihan umum atau pemilu, kita berhak memberikan suara. Suara kita berikan secara bebas, tanpa diketahui oleh orang lain, tidak boleh dipaksakan oleh orang lain, seperti itu. Jadi pelaksanaan hak. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Itu tadi Ibu Guru jelaskan bahwa kita tidak boleh dipaksa. Tidak ada yang mengetahui bahwa kita memilih ini, memilih itu. Dan kita juga berhak untuk dipilih. Ya, kita berhak dipilih karena itu hak sebagai warga negara. Nah, jika terdapat orang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya, maka akan terjadi konflik dan permusuhan antar masyarakat. Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, tidak berbeda. Jadi, kita punya hak sama. Nah, ketika kita mendapatkan hak yang sama, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur, ya. Nah, hak yang diterima oleh warga negara, misalnya apa tadi? Mendapat pekerjaan yang layak, itu hak sebagai warga negara. Mendapat pendidikan, hak sebagai warga negara, ya. Mendapat penghidupan yang layak juga itu hak sebagai warga negara. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas, ya. Oke. Yang pertama, sebutkan 5 contoh hak yang wajib diperoleh oleh warga negara. Hak yang harus diterima oleh warga negara. Ibu Guru tadi sudah jelaskan sebutkan satu persatu. Yang kedua, sebelum kita menuntut hak kita, apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan? Yang ketiga, sebagai siswa di sekolah, apa kewajiban kalian? Nah, tugasnya 3 saja. Anak-anak di rumah kerjakan dengan baik, ya, lalu kirim ke Ibu Guru. Terima